Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Berikut informasinya untuk Anda. Wakapolri menyampaikan bahwa pembangunan SMA KTB merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program Astacita Presiden, khususnya di bidang penguatan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan SMA KTB menjadi salah satu sekolah unggulan yang dihadirkan Polri sebagai kontribusi nyata dalam ekosistem pendidikan nasional. Dari 10 sekolah unggulan yang menjadi kebijakan pemerintah, Polri turut menghadirkan satu sekolah unggulan berbasis pembinaan karakter, akademik, dan kepemimpinan. Berdasarkan hasil pemantauan bersama Yayasan Karabangsa dan seluruh tim, progres pembangunan SMA KTB saat ini telah mencapai 43% hanya dalam waktu 5,5 bulan. Capaian tersebut melampaui target awal sebesar 40%. SMA KTB Gunung Sindur nantinya akan digunakan oleh siswa angkatan pertama yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA Global Darussalam Yogyakarta, sekaligus untuk angkatan kedua yang direncanakan mulai belajar langsung di Gunung Sindur. Bagaimana progres pembangunan untuk SMA Kemala Taruna Bayangkara. SMA ini merupakan salah satu ekosistem dari sekolah unggulan yang sesuai dengan program Astacita Bapak Presiden. Polri bersama stakeholder terkait lainnya ikut berkontribusi yang menyumbangkan satu sekolah unggulan dari 10 sekolah unggulan sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden. Bapak Polri komit untuk ikut serta dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk Indonesia Emas tahun 2045. Dari hasil pemantauan kami sama Yayasan Karabangsa dan seluruh tim tadi, alhamdulillah dalam waktu 5,5 bulan progres pembangunan sudah mencapai grafik kurva 43%. Untuk diketahui, angkatan pertama SMA KTB berjumlah 120 siswa, sementara angkatan kedua direncanakan sebanyak 180 siswa. Proses rekrutmen angkatan kedua telah dilaksanakan pada akhir pekan lalu dan diikuti lebih dari 14.000 siswa SMP dari seluruh Indonesia. Seleksi tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2026, sedangkan seleksi tingkat pusat akan dilaksanakan di Akademi Kepolisian. Penetapan peserta terpilih direncanakan dilakukan setelah Lebaran. Ia menambahkan lulusan SMA KTB diproyeksikan dapat melanjutkan pendidikan ke universitas-universitas terbaik di dalam maupun luar negeri, serta ke berbagai akademi terbaik di Indonesia. Selain itu, kehadiran SMA KTB juga sejalan dengan dukungan Polri terhadap program sekolah rakyat yang digagas pemerintah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Hanya satu tujuan kami ke sini, membantu masyarakat. Dipimpin langsung Kapolres Aceh Tengah KBP Muhammad Taufik, sebanyak sekitar 40 unit kendaraan roda 2 khusus trail dikerahkan, terdiri dari 20 unit personil Polres Aceh Tengah dan 20 unit dari komunitas trail Tragong Aceh Tengah. Setiap kendaraan membawa bantuan untuk warga berupa 120 paket sembako, 450 potong pakaian layak pakai, 150 handuk, 300 set perlengkapan sekolah, serta 300 jaket. Kerusakan jalan akibat bencana membuat jalur yang sebelumnya dapat ditempuh sekitar 1 jam, kini harus dilalui selama sekitar 7 hingga 8 jam menggunakan sepeda motor trail. Sepanjang perjalanan, tim melewati jalan sempit yang terputus, tanjakan dan turunan terjal, permukaan jalan yang licin akibat lumpur, serta sejumlah titik longsor. Di beberapa lokasi, jalur hanya dapat dilalui dengan kehati-hatian tinggi karena diapit jurang di sisi kiri dan kanan. Di wilayah-wilayah itu, masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi jalan yang rusak. Sementara itu, anak-anak telah mulai kembali bersekolah, meskipun sarana dan mobilitas belum sepenuhnya pulih. Penyaluran perlengkapan sekolah dilakukan untuk membantu anak-anak tetap mengikuti kegiatan belajar di tengah kondisi pasca bencana.
Payung di Kapolres Aceh Tengah KBP Muhammad Taufik menyampaikan bahwa kehadiran personil di lapangan tidak hanya untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga memastikan kondisi warga tetap terpantau. Baik, pada hari ini Jumat 9 Januari 2026, kami dari Polres Aceh Tengah dan juga personil dari Satrimokolda Aceh juga diikuti oleh rekan-rekan dari komunitas Trail Aceh Tengah yaitu Peragong mengunjungi 3 desa di Kecamatan Bintang, yaitu Desa Jamur Konyel, Desa Atu Payung, dan juga Desa Surule. Sebagai informasi bahwa ketiga desa tersebut merupakan salah satu desa yang terisolir di Aceh Tengah, dalam artian hanya bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 jenis trail. Untuk kegiatan ini masih terus kami distribusikan setiap harinya, di samping memberikan bantuan logistik dari kepolisian juga mengadakan kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Selain penyaluran logistik, personil Polres Aceh Tengah juga menyempatkan diri menyapa warga, mendengarkan keluhan, serta memastikan situasi keamanan dan kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil. Kapolres Aceh Tengah berharap adanya percepatan pembukaan kembali akses jalan, pemulihan sarana komunikasi dan penerangan, serta dukungan layanan kesehatan terpadu agar masyarakat di wilayah terpencil dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Dari Aceh Tengah, Aceh, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dan juga dari tim medis Satrimokolda Aceh memberikan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat yang sakit akibat terdampak dari bencana. Ya, demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.